Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat selalu ya. Sebelum memulai ibadah pada hari Minggu ini, kakak menghimbau adik-adik untuk ikuti ibadah seperti posisi ibadah, yaitu menggunakan pakaian rapi serta dalam keadaan bersih. Sekarang kakak persilahkan kepada adik-adik untuk mengambil saat teduh jika belum. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami di hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sertai ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Kita masuk di dalam Mazmur Pujian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Mazmur 37 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Sudah, mari kita membacanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Silahkan duduk adik-adik. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Haruslah Yesus. Teruslah Yesus sepenuhnya, hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bacaan Alkitab hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 di bawah perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, hingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab
Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan telah teracung kepada aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak di hari Minggu 21 Juni 2020. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Rut, ya. Kisah Rut yang terambil dari Perjanjian Lama. Adik-adik, kalau kita baca di Alkitab, kita lihat di Alkitab itu hanya ada 2 orang perempuan yang ditulis kisahnya di Alkitab dan jadi judulnya, ya. 2 orang itu adalah pertama Esther dan yang kedua adalah Rut yang kita baca hari ini. Kisah Rut hari ini merupakan kisah yang luar biasa karena kesetiaannya dan kerja kerasnya, ya. Tema hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Adik-adik, kalau kita baca mengenai kisah Rut, bagaimana ia bertemu dengan seorang yang bernama Mahlon, yang bernikah dengan seorang yang bernama Mahlon, putra dari Elimelek dan Naomi. Mahlon yang bersaudara dengan Kilion, dan Kilion juga beristri yang bernama Orpa, ya. Nah, adik-adik, ketika keluarga Elimelek yang dari Israel menuju ke daerah Moab, kemudian mereka tinggal di sana menjadi orang asing, memperbaiki hidup mereka di sana karena terjadi kelaparan yang hebat di Israel. Dan ketika Elimelek meninggal, kemudian Mahlon dan Kilion menikahi orang-orang yang bernama Orpa dan Rut. Ketika Mahlon dan Kilion meninggal, akhirnya Naomi menjadi seorang diri, menjadi seorang janda tanpa suami dan tanpa anak. Ia hanya tinggal bersama dengan menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Akhirnya Naomi berencana kembali ke daerah Israel setelah mendengar tentang kisah bahwa Israel sudah menjadi pulih kembali dan menjadi tanah yang subur. Ketika hendak meninggalkan tanah Moab, Naomi berpamitan dengan Rut dan Orpa. Mereka berpamitan, namun awalnya Orpa dan Rut menolak. Mereka bersikeras ingin mengikuti Naomi sebagai seorang mertua. Namun Naomi yang seorang diri dan tidak mempunyai apa-apa saat itu lebih mengizinkan supaya mereka keduanya pulang kembali kepada keluarganya masing-masing dan hidup sejahtera bersama keluarga mereka. Akhirnya hanya Orpa saja yang pulang kembali ke keluarganya. Namun Rut tetap bersama dengan Naomi dan tinggal bersama Naomi kembali ke daerah Israel. Nah, adik-adik, kalau kita baca di keseluruhan ayatnya di pasal 1 hingga pasal ke-4 mengisahkan bagaimana Naomi dengan setia bersama Rut, ya. Rut juga setia menjaga Naomi sebagai seorang mertua meskipun tidak ada hubungan darah, namun Rut tetap setia mengasihi seorang ibu bernama Naomi. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa adik-adik, kalau kita belajar
arti nama Ruth sendiri adalah bersahabat dengan cinta kasih, ya. Menandakan seorang Ruth yang memang benar-benar mengasihi orang-orang dimanapun dia, ya. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana ketika Ruth bekerja keras, ya, di tanah, di ladang yang dimiliki oleh seorang yang bernama Boas, yang masih memiliki eh, berhubungan darah dengan Elimelek mertuanya, ya. Kalau kita baca, dia bekerja meskipun dia bukan pegawainya, dia hanya menunggu sisa-sisa jelai gandum yang tidak dipungut oleh para karyawan Boas. Dia hanya memungut sisa-sisanya saja, karena memang pada zaman dahulu tradisi di sana adalah membiarkan beberapa sisa bulir gandum untuk diambil oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dan akhirnya Ruth ke sana dan mengambil sisa-sisa tersebut. Nah, ketika kita lihat, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana kemudian dia bertemu dengan Boas dan akhirnya bersuami dengan Boas. Ya, di sini kita mau belajar tentang kisah seorang Ruth yang taat dan setia. Kalau kita baca di keseluruhan firman Tuhan di Ruth ini, bagaimana seorang yang biasanya masyarakat yang tinggal di daerah Moab yang menyembah berhala, kemudian berpindah menyembah Allah yang sejati. Itu tidak mudah, ya. Bagaimana seseorang mengubah budayanya mereka 180 derajat berbeda dengan yang sebelumnya. Kita lihat di sini bagaimana Ruth yang mempunyai keluarga yang tidak menyembah Tuhan, kemudian mengikuti Ruth yang memang menyembah Tuhan Allah yang sejati, ya. Karena Ruth percaya Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang kaleng-kaleng, ya. Allah yang benar-benar Allah yang benar-benar sejati, yang memelihara dan menyertai hidup mereka. Nah, dari sini kita mau belajar tentang kisah Ruth yang setia, yang mau berbalik kepada Allah, tidak menyembah berhalanya yang dahulu, terus kemudian belajar mengasihi orang tua, ya, yang memang tidak ada hubungan darah tapi tetap mengasihi. Apapun yang terjadi, meskipun tidak punya apa-apa Ruth tidak meninggalkan Naomi. Justru dengan setia dan taat bersama dengan Naomi, merawat Naomi, bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Di sini kita juga mau belajar tentang kerja kerasnya seorang Ruth, ya, bagaimana dia kerja keras untuk menghidupi ibu mertuanya, ya, tanpa ada beban, tanpa ada pikiran, oh kalau saya kasih dia harus kasih saya suatu saat. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia justru memberikan tenaganya, memberikan kerja kerasnya untuk Naomi tanpa mengharapkan timbal balik kepada Naomi. Nah, kita mau belajar iman yang benar melahirkan kasih setia yang tulus dan jujur. Adik-adik, ketika kita mau benar-benar percaya kepada Allah, kita juga akan bisa belajar untuk mengasihi orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, ya. Dengan kita bisa mengasihi Allah, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Karena ada istilah, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah ketika kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita lihat ketika kita tidak bisa mengasihi orang yang kita lihat, ya. Ketika kita mengasihi sesama kita, itu berarti juga kita mengasihi Allah yang telah menciptakan kita. Kemudian kita juga belajar tentang iman yang benar melahirkan perbuatan yang benar. Adik-adik, ketika kita setia dan percaya kepada Tuhan, kita mau belajar bahwa kerja keras, perbuatan yang benar akan menghasilkan hasil yang benar juga. Ketika kita bekerja keras, ketika kita setia dan taat akan apa yang menjadi tujuan kita, suatu saat Tuhan akan memberikan kita apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan. Belajar untuk membangun diri sendiri demi masa depan, tidak menyerah, ya, dengan keadaan. Di sini kita lihat bagaimana kisah Ruth. Ketika tidak punya apa-apa, dia tidak menyerah, dia justru tetap bekerja. Apapun yang terjadi, dia tetap bekerja. Mungkin adik-adik di sini yang kemarin sudah dapat nilai rapot, dapat nilai naik kelas,
lulus dari SMP ke SMA, bukan berarti perjuangan kalian berakhir. Justru ketika kalian sudah dinyatakan lulus, berarti kalian sudah naik kelas dan kalian dinyatakan untuk siap bertarung lebih hebat lagi, untuk berjuang lebih keras lagi. Karena ketika kalian sudah menjadi berjuang lebih hebat lagi, kalian akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih hebat dan lebih tegar menghadapi dunia ini. Ya, tetap semangat di tengah keadaan pandemi ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mungkin ada beberapa masalah yang kalian hadapi di tengah-tengah pandemi ini, tapi yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kalian yang terbaik. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau boleh berikan ya Tuhan. Engkau memberkati kami lewat ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kira Kau boleh berkati kami ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar ya Tuhan, tentang kisah Rut, bagaimana kami belajar meneladani kisah Rut ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat, yang mengasihi dan setia ya Tuhan. Juga pribadi yang bekerja keras dan berjuang ya Tuhan untuk meraih masa depan yang cerah ya Tuhan bersama Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat meneladani sikap Rut ya Tuhan di kehidupan kami Ariel Pasari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, buat kedua orang tua kami, buat saudara kami, buat sepupu dan siapapun keluarga kami ya Tuhan. Kiranya boleh berkati mereka, kiranya boleh berkati mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan juga mereka umur yang panjang dan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya Tuhan. Yang sakit, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, Tuhan gantikan dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat sekolah kami ya Tuhan, kami yang sudah mendengarkan informasi tentang kelulusan kami ya Tuhan, yang sudah naik kelas ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kiranya Kami berkati ya Tuhan, agar kami kedepannya mendapat menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Ketika kami naik kelas, kami dipercaya menjadi pribadi yang lebih taat lagi untuk rajin belajar dan meraih setiap cita-cita yang kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang boleh beracara ya Tuhan, agar dalam keadaan ini negara kami menjadi lebih baik, lebih maju lagi ya Tuhan, lebih gotong royong lagi ya Tuhan, untuk membantu sesama kami yang dalam kesusahan ya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh membantu kami yang dalam kesusahan juga ya Tuhan, agar kami boleh terlepas dari masa-masa pandemi ini Tuhan, dan tetap bertahan, dan ketika masa pandemi ini boleh berakhir ya Tuhan, kami dapat melakukan setiap kegiatan kami dengan normal kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekalian kita masuk dalam persembahan, dimohon kepada adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Nah, nanti persembahan adik-adik ini diserahkan ke orang tua, agar orang tuanya menyerahkan ke gereja. Mari kita memberi dengan sukacita sambil bernyanyi dari Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai kami pada saat ini Tuhan, sampai sudah dalam pertengahan ibadah Tuhan. Kami baru saja memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan bisa dikelola oleh majelis jemaat Tuhan dengan baik, sehingga bisa mempelebar pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami lewat ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau boleh memberkati kami ya Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami lakukan, kami boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami mengasihi orang tua kami mengasihi sesama kami, dan kami tetap bekerja keras dan berjuang untuk meraih cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami semua dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Kakak mau ucapkan terima kasih karena adik-adik masih tetap rajin mengikuti ibadah PT online seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa sama-sama berkumpul di gereja lagi beribadah seperti biasa. Jangan lupa minggu depan kita akan ada tetap ibadah seperti ini. Dan mohon untuk adik-adik jangan lupa untuk subscribe akun YouTube gereja di GPIB Immanuel Bung Karno, dan jangan lupa pantengin terus grup WhatsApp PKPT dan follow juga IG PT di PT Immanuel Bung Karno. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Bye-bye.